Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat datang kembali Pak Farid Auladi. Alhamdulillah sudah bisa bersama kita kembali di kajian Saturday Morning Talk setiap Sabtu pagi. Dan tentunya selamat datang juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat surgaku yang senantiasa nih membersamai kita di spiritual journey, di mana setiap weekend, di awal weekend kita di Sabtu pagi kita isi kembali ya, kita recharge kembali kalbu kita, rohani kita ya, spiritualitas kita supaya senantiasa terjaga, terlebih di kondisi yang masih seperti ini ya, kita masih diuji nih untuk masuk akademi COVID ya. Kemarin juga kita sudah melalui masa-masa PPKM sampai dengan level 4 ya. Tapi mudah-mudahan ke depan nih setelah ini kita semua mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, karunia dan perlindungannya buat kita semua sehingga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kita kembali bisa melaksanakan aktivitas dengan baik ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ya atas support, dukungan, dan tanda kasih dari sahabat-sahabatku di Perintah Channel ini dan juga Magnet Rezeki yang kita minggu lalu ya mendapatkan kabar yang kurang ini ya dari terkait dengan Ayahanda Pak Farid. Pas banget ya di momen kita Sabtu pagi dipanggil oleh Allah, ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita doakan bersama ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah ya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya ya, dan juga ditempatkan di sisi Allah yang terbaik di surganya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Pak Farid sekeluarga senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melewatinya, dan alhamdulillah Pak Farid ya kemarin sempat ya saya agak lumayan sibuk juga, jadi nggak update banyak di grup, dan Pak Farid juga saya cek gimana Pak, jadi nggak kita lanjut Sabtu ini karena saya lihat beliau masih ada kesibukan untuk mengurus dokumen segala macam yang masih pulang kampung. Tapi ya alhamdulillah di kemarin kapan ya Pak, Kamis atau Jumat ya Pak Farid menyampaikan bahwa sudah beres ya, dan kita bisa bersama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu lagi yang tentu saja selalu daging nih kalau dari Pak Farid, dan juga selalu menyentil kita. Kalau saya sih kesepil mulu nih kayak kalau setiap kajian ya. Jadi tapi sentilan yang baik ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Artinya kita senantiasa diingatkan, senantiasa diajak untuk memperbaiki diri, dan mudah-mudahan di sini kita semua selalu menjadi golongan-golongan atau umatnya Nabi Muhammad ya, yang nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dan bahagia sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di sini untuk belajar kembali, dan tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung ya, selamat datang saya ucapkan. Saya dengan Anggi Pradita menginisiasi ya Perintah Channel ini membuat kajian-kajian seperti ini karena waktu itu kita dihadapkan nggak bisa kemana-mana ya, dan justru di momen-momen ini keimanan kita perlu selalu dijaga, dibuat hati tenang gitu kan. Nah, alhamdulillah banyak respon yang baik sehingga kita masih istiqomah melanjutkan, dan hari ini kita sudah sampai di sesi ke-53 ya, Masya Allah, di sesi ke-53 ini dan terkait 3 pekan terakhir ya, 3 sesi terakhir kita membahas tentang berselancar berselancar di atas gelombang pandemik ya, dan ini bagaimana supaya kita senantiasa menguatkan diri ya, kemudian menjaga hati tenang, menjaga pikiran hati ya, dan motivasi kita itu selalu positif ya, sehingga karena kuat iman kita maka imun kita pun lebih kuat ya, karena makhluk tersebut yang saat ini lagi viral itu kan juga makhluknya Allah ya, dan kita juga makhluknya Allah. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi nih ya, meningkatkan tentara-tentara dalam tubuh kita kalau kata Dr. Aisyah, supaya bisa melawan
makhluk Allah tersebut ya, virus tersebut. Jadi mudah-mudahan di sini Bapak Ibu semuanya ya, yang meskipun ada yang saat ini juga diuji dengan kesehatannya, kita doakan bersama sehat selalu ya, mudah-mudahan sudah bisa beraktivitas kembali dan diberikan kesehatan yang paripurna. Saya ucapkan terima kasih juga nih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting dan memberikan salamnya di kolom chat ya. Ada Ibu Nana dari Treasure Bay Bintan, Coach Nana terima kasih, Ibu Leli, Bu Vivi, Bu Iro ya, Bu Mila, kemudian Ibu Lidiana, Bu Eni ya, Ibu Fatima, Ibu Unayati Busri, kemudian Bu Siti Mariabo, banyak sekali nih ya. Masya Allah, Pak Ahmad, ya Pak Pira juga ada ya, Pak Praba, terima kasih. Pak Deden, Ibu Teti, ya, dan di sini juga Pak Didik, selamat datang kembali, akhirnya terlihat kembali. Oke. Baik, Pak Tatang, ya terima kasih juga. Ini sudah terus membersamai kita beberapa waktu terakhir, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain, ya, kita bisa sama-sama istiqomah ya di sini, duduk bersama di majelis ilmu, dan tentunya di sini kita dibersamai oleh ribuan malaikat yang mudah-mudahan kabulkan doa-doa kita dan juga memudahkan segala urusan kita. Baik, sebelum dimulai, Bapak Ibu seperti biasa di sesi pertama nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Ini tanya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Pak Farid akan memberikan jawabannya di sesi awal ini dan juga Pak Farid akan membukanya dengan doa. Pak Farid Auladi ini tadi sudah lihat ya profilnya, mungkin ada yang baru bergabung. Profilnya sudah saya sharekan videonya. Beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki juga ya, karena kita di sini sebagian besar adalah dari komunitas Magnet Rezeki ya, yaitu ilmu spiritual transformation ya, transformasi spiritual yang menurut kami itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali, dan sangat mudah diduplikasi karena rezeki itu ternyata terpola. Jadi dan rezeki itu mungkin tertutupi karena sebab kita. Nah, di sini kita sama-sama belajar supaya menjadi pribadi-pribadi yang semakin ajaib ya. Baik, tidak berlama-lama, kalau begitu saya akan persilakan Pak Farid untuk memulai kajian pada pagi hari ini, dan juga silakan Pak Farid untuk membukanya dengan doa ya. Kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Suara saya sudah cukup bagus? Ya, sudah bagus Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tidak berbilang, kebahagiaan yang tidak terhitung, kenyamanan, kenikmatan yang tidak ada bandingannya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang benderang bagi kita. Ya, kemudian salawat salam ini juga senantiasa kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya juga untuk kita umatnya di akhir zaman, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita berdoa seperti biasa. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita peroleh menjadi satu bekal yang sangat baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini,
beserta seluruh keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu yang berguna. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kita juga sama-sama berdoa. Bagi siapa saja, bagi sesiapapun, mungkin di antara kita juga ada yang sedang kurang sehat, ada yang sedang positif COVID-19, atau mungkin bagi keluarga, bagi family, bagi tetangga, bagi sahabat, bagi siapapun, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah segera menyelesaikan pandemik ini. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan mohon maaf ya karena Sabtu minggu lalu dadakan sekali karena saya juga mendapatkan berita duka itu lebih kurang sekitar pukul 3.30 dini hari. Sehingga mau tidak mau kita batalkan dan terima kasih banyak yang tidak terhingga atas segala dukungan moral maupun material kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik rahimakumullah. Sehingga segala proses yang harus kami lakukan juga alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini, akhir-akhir ini hanya tinggal menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan status beliau sebagai pensiunan pegawai negeri TNI ya, pegawai TNI. Cuman tinggal itu saja. Lainnya alhamdulillah sudah selesai. Dan saya juga punya satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Insya Allah ketika mendengar cerita dari adik saya yang kebetulan nunggu di sana sampai beliau wafat, ciri-ciri husnul khotimah itu ada pada beliau. Alhamdulillah ya, terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah berdoa. Kemudian ada satu pelajaran, ini pelajaran bagi saya pribadi. Kalau boleh saya berbagi di sini, pelajaran untuk kita juga semua ya. Apa yang sudah dilakukan almarhum itu betul-betul sangat meringankan kami sebagai anak-anaknya. Dan ini juga saya akan meniru apa yang dilakukan dan siapa tahu juga ini cocok bagi kita semua ya. Jadi sebelum beliau wafat itu persiapannya sudah sangat matang persiapannya. Pertama dari sisi biaya ya, biaya pemakaman, pengurusan jenazah dan lain-lain itu beliau ternyata sudah punya dananya sendiri. Jadi beliau sudah menyimpan dananya itu, kemudian dananya itu diserahkanlah kepada kami. Ini uang nanti kalau Bapak wafat pakai uang ini untuk mengurusi segala keperluan Bapak ya, dan tidak perlu merepotkan kalian sebagai anak-anaknya. Masya Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena beliau ini adalah dulunya TNI ya, TNI AU, kemudian sekarang ini pensiunan, itu seluruh dokumen yang terkait dengan status beliau sebagai pensiunan itu sudah lengkap, sudah disiapkan, dirapikan dalam satu koper gitu kan, semua tertata dengan rapi. Sehingga ketika kami sekarang ini harus mengurus segala sesuatu terkait dengan beberapa instansi itu sangat mudah, ya sangat mudah. Satu hal lagi, beliau punya pakaian, punya baju-baju itu yang bagus-bagusnya
kira-kira mungkin seminggu sebelumnya itu sudah dibagikan kepada orang-orang yang tetangga-tetangga, para ustadz, gini, siapapun itu dibagi oleh beliau. Kemudian sisanya itu yang di lemari itu sudah ada tulisan, mohon nanti dibagikan untuk para tetangga. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi ini segala sesuatunya sudah betul-betul dipersiapkan dengan baik, sehingga kita yang anak-anaknya ini, para ahli warisnya yang ngurus itu sudah nggak bingung gitu, sudah santai aja, tenang aja. Oh, ini tinggal ke sini gitu ya. Biaya untuk ini ada dari sini, Masya Allah ya. Jadi saya memberikan penjelasan ini, ayo kita belajar, yuk. Saya juga mau belajar gitu. Saya sudah sampaikan kepada keluarga juga, kalau terjadi sesuatu, namanya usia kan kita tidak pernah tahu. Apakah mesti menunggu tidak muda lagi? Enggak juga gitu. Jadi tolong kita juga persiapkan. Jangan sampai nanti ketika kita wafat, siapapun itu di antara kita itu nanti kalang kabut nih ya. Si ahli warisnya itu ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Kemudian usahakan di setiap kita juga jangan sampai ada utang ya, 1 rupiah pun jangan sampai ada utang seperti itu, karena itu nanti tidak mudah juga untuk mencari, menanyakan kepada siapapun ya. Dan siapkanlah kalau Bapak Ibu ini pegawai negeri kah, pegawai swasta kah, atau mungkin pengusaha atau apapun itu, pensiunan atau apapun itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan status kita itu siapkan dengan baik ya. Siapkan dengan baik, sehingga ketika kita wafat, ketika kita meninggal, itu anak-anak kita, ahli waris kita itu tinggal cepat saja mengerjakan semuanya. Ya, itu sekedar berbagi pengalaman, berbagi tips, dan pasti kita pasti akan mati, kita pasti akan wafat, kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita meninggalkan ahli waris kita itu sesuatu yang sangat baik, yang sangat bermanfaat. Itu sementara Mbak Anggi, terima kasih banyak ya untuk perhatian Bapak dan Ibu semua ya, baik material maupun moral, dan saya tidak bisa membalas apapun. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul di 2 minggu lalu, tidak sempat kita bahas di minggu lalu ya. Yang pertama dari Ibu Irawati. Pak Farid, saya mau nanya, kalau rajin tahajud bagaimana Pak? Apakah boleh garpu tala juga tiap malam? Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau yang belum pernah belajar tentang garpu tala, ini adalah salah satu ilmu, salah satu jurus. Orang boleh mengatakan, tetapi tidak banyak dipakai ya, istikharah bil Quran, ada mengatakan tawasul bil Quran juga. Jadi garpu tala ini salah satu cara bagaimana kita meminta petunjuk dari Allah. Nah, Ibu Irawati, yang namanya garpu tala itu digunakan jika ada pertanyaan tentang suatu hal ya. Kenapa harus melakukan garpu tala tiap malam? Untuk apa? Gitu, untuk apa? Seharusnya ketika kita mendapatkan satu persoalan di dalam hidup kita, kemudian kita bertanya kepada Allah, bertanya melalui cara garpu tala, ya sudah, ketemu ayatnya, zikirkan ayat sifatnya. Jalankan perintah ayat itu, sehingga kita tidak perlu melakukan garpu tala setiap saat, setiap malam. Kecuali kalau memang persoalannya datang terus ya, tetapi tentunya tidak demikian juga, tidak seperti itu juga ya, Ibu Irawati. Yang berikutnya, dari Dwi Mulyani, Ibu Dwi Mulyani barangkali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau meninggal dalam keadaan syahid ya akan masuk surga walaupun belum dalam keadaan beriman? Contohnya sholatnya masih bolong-bolong, belum berhijab ya, apakah itu termasuk kategori mati syahid juga? Mohon maaf Pak Farid, Mbak Anggi, mohon penjelasannya, terima kasih. Kita ambil satu hadis ya, satu hadis dari Imam Bukhari ya, nomor 3474 dalam kitab Sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah taun. Lalu beliau mengabarkan aku bahwa taun atau wabah itu adalah sejenis siksa Allah ya. Sejenis siksa yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Dan tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya. Dari hadis itu kita bisa melihat kata kuncinya adalah kaum muslimin, ya. Dan itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi kaum muslimin. Kata kuncinya adalah kata kaum muslimin. Nah, apakah yang seperti pertanyaan Bu Dwi tadi itu, apakah yang seperti itu tadi termasuk kategori muslimin atau tidak? Gitu kan, termasuk kategori muslimin atau tidak. Misalnya dia beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi sholatnya bolong-bolong gitu kan. Misalnya demikian, kemudian belum menggunakan hijab dan seterusnya. Nah, apakah yang seperti itu sudah dikategorikan sebagai kaum muslimin atau belum? Muslimin, muslimah atau belum, ya? Tentu kita harus melihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat-syaratnya untuk disebut sebagai kaum muslimin? Ya tentu akan sangat banyak. Banyak referensi tentang itu. Yuk kita belajar sama-sama. Apa sih ciri-ciri seseorang yang bisa dikatakan sebagai kaum muslimin, kaum muslimat? Itu tentu ada. Nah, kalau semuanya sudah dijalankan seperti itu, artinya sholatnya dan sebagainya sudah dilakukan dengan baik, insya Allah termasuk sebagai kaum muslimin. Kalau sudah termasuk sebagai kaum muslimin, insya Allah menjadi bagian yang ada di dalam hadis tersebut. Insya Allah akan mendapatkan pahala syahid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silahkan dipelajari lagi kategori kaum muslimin itu seperti apa. Kemudian ada dari NN Nonim, ya, hamba Allah. Beliau ini sebagai penyintas COVID selalu merasa deg-degan, merasa tidak nyaman hatinya, ya, takut aktivitas, takut melakukan hal-hal lain. Bagaimana cara menghindari itu? Nah, ini juga sama, kita ambil hadis dari Bukhari yang tadi. Kategori kita kalau sebagai seorang kaum muslimin, tentu insya Allah kita akan menjadi tenang. Saya bacakan sekali lagi hadisnya, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah taun. Lalu beliau mengabarkan kepadaku bahwa taun, wabah, adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin, dan tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya, lockdown kalau bahasa kita barangkali, tidak boleh kemana-mana, PPKM, lalu dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ada penjelasan di riwayat lain, walaupun kita tidak meninggal, walaupun kita tidak wafat, itu kita mendapatkan pahala mati syahid. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, jadi dari hadis itu, ibu atau bapak NN ini, ya, kita paham, ya, kita tahu. Saya juga termasuk penyintas, ya, penyintas. Mari kita lihat dari hadis ini bahwa COVID-19 ini merupakan rahmat bagi kita. Gitu. Alhamdulillah, tenang, ya, tenang sekali. Yang kedua, COVID ini sebagai sakit yang bisa menjadi pelebur dosa kita. Kalaupun kita mesti wafat, hitungan kita itu adalah syahid. Tapi balik lagi, kita sudah termasuk golongan kaum muslimin muslimat atau belum? Kalau belum, segera bertobat, segera berubah, gitu kan. Nah, yang ketiga, dari sisi duniawinya, bahwa yang namanya penyintas COVID itu ternyata bisa menjadi seorang pendonor konvalesen. Bukankah seperti itu? Berarti apa? Kita ini akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa berpikir hal-hal yang tadi, berpikir hal-hal yang positif tadi, COVID itu rahmat bagi kita, insya Allah jadi pelebur dosa kita. Kalaupun misalnya kita wafat pun ternyata hitungannya syahid. Lalu kemudian kalau misalnya kita sudah sembuh sebagai penyintas COVID ini, lalu kita bisa mendonorkan darah konvalesen, Masya Allah, berarti itu sedekah kita dalam bentuk darah itu akan menyelamatkan banyak orang, misalnya demikian. Tenang kan, ya. Enak kan kalau kita berpikirnya seperti itu. Ayo,
rubah, switching pikiran kita menjadi hal-hal yang positif saja, yang enak-enak aja ya. Jangan mikirin yang tidak enaknya. Kenapa mikirin yang tidak enaknya? Kita kemarin berselancar 1, 2 sudah kita bahas semua. Segala sesuatu itu Allah yang benar-benar menjadi memberikan garansi, memberikan jaminan kepada kita gitu ya. Sehingga apalagi mesti kita pikirkan, ternyata Allah sudah mempersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Demikian ya, Bapak atau Ibu. Yang berikutnya dari Ibu Tri Mulyani, barangkali Ibu barangkali kalau dari namanya ya, bagaimana menyikapi hasil PCR yang selalu tidak baik, yang selalu negatif maksudnya ya, agar hati menjadi tenang dalam menghadapi dan menjalaninya. Jujur hasil ini membuat kepikiran saya juga ya, maaf kebetulan sedang isoman. Sama juga seperti yang tadi ya Ibu Tri Mulyani, bagaimana supaya kita tenang terus di dalam hidup ini. Pertama, pegang satu prinsip, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu selalu merupakan yang terbaik dari Allah untuk kita pada saat itu. Apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti yang terbaik dari Allah untuk kita pada saat itu. Allah tidak akan memberikan yang tidak baik. Allah pasti akan berikan yang terbaik bagi kita pada saat itu. Apapun itu bentuknya. Baik hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Itu pasti yang terbaik. Pasti Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu saja. Ya, itu saja. Kalau kita kembali kepada prinsip, apa sih hakikat persoalan, hakikat musibah itu cuma 2 kan. Satu bisa jadi karena dosa-dosa kita, berarti kita diminta bertobat oleh Allah. Yang kedua, kalau kita merasa tidak punya dosa tetapi tetap mendapatkan musibah, barangkali itu kita akan naik tingkat. Diuji oleh Allah untuk naik tingkat. Sama seperti kita ujian sekolah, ujian kuliah, kita tidak akan pernah naik tingkat kalau tidak diberikan ujian terlebih dahulu oleh sekolah kita, oleh guru kita, oleh dosen kita. Demikian juga dengan hidup. Allah adalah maha guru yang terbaik. Allah adalah maha dosen gitu, maha pendidik kita yang memberikan pelajaran terbaik bagi kehidupan kita. Ketika kita ketimpa musibah, barangkali itu adalah ujian untuk menaikkan derajat kita. Jadi tenang-tenang aja gitu. Hati itu bikin tenang, memang tidak mudah, termasuk saya juga kadang-kadang tidak mudah ya, tetapi tidak ada cara lain selain kita berpikir seperti itu. Pegang aja prinsip itu, tidak ada cara lain. Nah, bagaimana melatihnya supaya kita bisa tenang terus? Di setiap kajian Saturday Morning Talk ini kita akan selalu mengarahkan ke sana ya, selalu mengarahkan positif, berpikir positif, berperasaan positif, bersikap yang positif sehingga hati kita menjadi tenang. Lalu bagaimana sikap kita sehari-hari supaya kita bisa mendapatkan ketenangan hati? Tingkatkan ibadah kita, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ibadah ritual yang saya maksud, tingkatkan itu. Kenapa? Prinsip di dalam pikiran kita itu hanya akan mengeluarkan sesuatu yang, apa yang kita tunjukkan dari ucapan kita, perilaku kita, sikap kita itu tergantung apa yang ada di dalam kepala kita. Apa yang ada di dalam benak kita. Isi benak kita, isi kepala kita, isi otak kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Insya Allah yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sikap kita, perilaku kita itu pasti akan hal-hal yang positif saja. Hal-hal yang positif saja. Ya. Itu yang paling penting, yang perlu kita lakukan sehingga ayo tingkatkan ibadah kita. Ritualnya itu sholat wajib, sholat hajat wajibnya di awal waktu, tepat waktu gitu kan. Yang pria itu di masjid, ketika nanti sudah aman, kalau sekarang di lingkungannya masih tidak diperbolehkan ya nggak apa-apa sementara ini gitu kan. Sedekahnya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, Masya Allah ya. Al-Qur'an ini juga ternyata bisa menyembuhkan penyakit kita, Masya Allah ya. Masya Allah, nanti kalau ada kesempatan kita bahas bagaimana manfaat Al-Qur'an ini kepada kita gitu. Ini sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang lain ya. Itu kira-kira Ibu Tri Mulyani, jadi silahkan diisi kepala kita, keseharian kita dengan hal-hal yang bersifat positif. Berikutnya dari Pak Hartono bertanya, Mas Farid, ya bagaimana cara mengingat Allah selain melakukan ibadah supaya hati menjadi tentram. Nah, ini juga sama.
Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, ibadah itu banyak macamnya ya. Jadi kalau kita mengatakan ibadah itu bukan cuma ibadah ritual ya, bukan cuma ibadah sholat, zakat, puasa dan naik haji saja. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan dan yang lahir dari hati. Zikir, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran itu ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar itu ibadah. Berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan imdu sabil itu ibadah. Mencari rezeki, bekerja sebagai karyawan, bekerja sebagai pengusaha, buka warung itu adalah ibadah. Jadi setiap hal yang mengarahkan kepada kebaikan, setiap hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah kebaikan. Ya, begitu pula misalnya kita merasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, takut kepada Allah, ya kembali kepadanya, ikhlas kepada Allah, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan kodoknya, tawakal, mengharapkan nikmatnya dan takut dari siksanya, ya, itu semua adalah ibadah. Jadi inti dari semua yang disebut dengan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita melakukan semua kebaikan, lahir maupun batin, itu adalah ibadah kepada Allah. Tetapi kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat, berarti itu bukan ibadah. Karena hasilnya bukan semakin dekat kepada Allah, bahkan bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Hasilnya bukan pahala kebaikan, justru malah mendapatkan dosa dari Allah. Lalu bagaimana caranya? Lakukan semua kebaikan dengan maksimal. Lakukan semua kebaikan dengan maksimal, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Nggak percaya? Lakukan dosa. Lakukan maksiat, apapun itu bentuknya, pasti hati kita nggak akan tenang. Ya, lakukan dosa. Kerjakan dosa sekecil apapun, lakukan maksiat sekecil apapun, pasti hati kita nggak tenang. Ketika hati kita tidak tenang, berarti apa yang kita lakukan itu bukan ibadah. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan tenang, dengan baik, hati kita menjadi nyaman, itu berarti kita melakukan ibadah. Percaya deh, percaya sama saya, gitu kan? Coba pulang dari sini, ambil uang suami tanpa ngomong misalnya, gitu kan? Atau tetangga sebelah itu ada pohon mangga, gitu, ambil aja pohon mangga tanpa bicara, tanpa minta izin, tenang nggak hatinya? Ya, kalau kita melakukan itu dengan tidak tenang, berarti itu bukan ibadah. Pak, tapi kalau sudah biasa tenang-tenang aja, berarti hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup. Kenapa? Dosa itu, maksiat itu, kalau kita lakukan sekali, dua kali, mungkin sampai tiga kali pertama itu bikin hati kita nggak tenang. Tapi kalau sudah berkali-kali hati kita tenang, berarti hati kita sudah tertutup dari cahaya Allah. Ya, Auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Pak Hartono, bagaimana cara membuat hati kita tenang? Bapak Ibu juga semuanya lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Pasti hati kita tenang. Ya. Yang berikutnya, Ibu Robihah, selain ibadah mengingat Allah, apa yang juga bisa dengan selalu beristighfar, Pak? Ya, sama dengan jawaban di atas, yang lakukan segala kebaikan. Yang terakhir dari Ibu Neta, Pak, macam mana meyakinkan orang untuk dapat menyerahkan segala urusan kepada Allah, karena saya sudah kasih tahu, tapi entar balik lagi dengan keluhan yang sama, lalulah saya emosi. Ya, seperti itulah ya. Kasih tahu ke orang lain itu tidak mudah. Jangankan orang lain, barangkali untuk pasangan kita juga tidak mudah. Barangkali untuk anak kita juga tidak mudah. Keluarga kita juga tidak mudah. Orang tua kita juga tidak mudah. Karena pada hakikatnya yang memiliki hati itu adalah Allah. Ya, yang memiliki hati adalah Allah. Kemudian yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Sederhananya lakukan dengan cara yang patut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Lalu kalau sudah mentok pakai doa. Pakai mentok doa ya. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Sesederhana itu sebetulnya ya. Baik, itu saja Mbak Anggi untuk sementara dari sesi tanya jawabnya. Mohon waktu 30 detik seperti biasa saya minta. Ya, silakan Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan jadi menambah ilmu juga ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, menjadi pembelajaran kita dan ada hikmah yang bisa kita ambil dari
tadi ya pertanyaan teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu tadi juga ada sedikit disinggung Bunda Iro ya terkait dengan garpu tala. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan berulang kali itu bukan garpu talanya. Jadi kadang-kadang ada yang komentar nih, Mbak Anggi saya sudah lakukan garpu tala bolak-balik gitu ya. Garpu talanya nggak perlu bolak-balik kalau misalnya masih dengan persoalan yang sama, Bapak Ibu ya. Cukup satu sebenarnya, ya kecuali kalau misalnya sudah ada perubahan niat atau perubahan kejadian gitu ya terkait dengan persoalan tersebut. Yang dilakukan berulang kali apa? Yaitu zikirnya. Jadi ayatnya pada saat sudah ketemu ayat positifnya, ayat doanya, ayat syifanya, ini yang dizikirkan berulang kali setiap habis sholat, setiap setelah sholat sunnah, ya. Maupun kapan saja pada saat hati tidak tenang terkait dengan persoalan tersebut, langsung zikirin saja ya. Jadi seperti itu saya sedikit menambahkan. Dan untuk Bapak Ibu yang bergabung di Facebook ya, tadi saya karena buru-buru belum sempat open Facebooknya gitu kan. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook ya. Meskipun Bapak Ibu di sini ya nggak terhubung langsung di Zoom ya, tapi silakan nanti kita tetap aktif proaktif ya, saling menjawab karena Pak Farid biasanya akan mengajak interaksi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan yang di Facebook juga di-share juga nih Bapak Ibu yang sudah join di Facebook ya, silahkan disedekahkan jempolnya gitu ya untuk di-share kajian tersebut supaya semakin banyak sahabat-sahabat kita maupun di wall Facebook kita ya ataupun di lingkungan kita, keluarga kita yang bisa mendapatkan ilmu ini. Karena sayang banget kalau hanya kita sendiri nih yang belajar, hanya kita sendiri nih yang ajaib. Yuk kita ajak sahabat-sahabat kita dan keluarga kita untuk ajaib. Dan sedikit saya tambahkan Bapak Ibu yang baru bergabung di sini ya, apabila baru bergabung dan ingin mendapatkan kajian-kajian berikutnya, kalau kalau ingin lebih mudah langsung saja masuk ke YouTube Pradita Channel, karena di sini setiap kajian setiap pekannya itu akan diupload ya, jadi Bapak Ibu gampang nyarinya nih ya, langsung berupa topik-topiknya tinggal dipilih, diklik dan bisa ditonton seperti itu. Sedangkan kalau misalnya mau gabung di Facebook Pradita Channel ya, di sini ya ada 75 nih yang ikut live Bapak Ibu, dan jadinya silakan kalau misalnya terkendala di Zoom ya, jaringannya ini biasanya langsung saja join ke Facebook. Dan juga ada IG atau Instagram Pradita Channel yang bagi mau join juga silakan, karena lebih mudah informasinya ya, biasanya gampang ngecek gambar-gambar dan lain sebagainya. Oke, itu saja, dan kita akan lanjutkan dengan materi berselancar ya di atas gelombang pandemik bagian ketiga ini. Mungkin sedikit nanti saya bertanya Pak Farid, kenapa menggunakan judulnya yaitu berselancar nih ya, kan kita kayak surfing nanti ya, tapi apa sih maksudnya, maknanya kita bisa berselancar di atas gelombang pandemi. Lalu juga Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, kita sudah ikuti di sesi 51 dan 52 ya, sudah dipelajari apa itu fakta tentang cobaan, kenapa harus diuji, untuk apa diuji, mengapa kita diuji ya. Lalu di sesi minggu lalu atau 2 pekan lalu di sesi 52 tentang wabah itu sebagai rahmat ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat tidak bisa berbuat apapun, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, serta solusi bagi yang bertakwa. Ini bagi yang baru bergabung silahkan nanti bisa dicek di YouTube atau di Facebook supaya bisa tetap follow nih ya kelanjutan dari sesi pada hari ini. Maka tidak berlama-lama, Pak Farid, untuk kelanjutannya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa kok pakai istilah berselancar gitu ya di atas gelombang pandemi? Sederhana sebetulnya, sederhana saja ya. Musibah pandemik ini seperti gelombang di lautan. Kemudian kita itu seperti katakanlah sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Tiba-tiba datang gelombang, ya. Tiba-tiba datang gelombang besar. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita apakah mungkin lari ke daratan di tengah samudra tiba-tiba ada gelombang? Memang benar kepinginnya lari ke samudra gitu. Lari ke daratan, kembali ke pelabuhan. Tetapi yang ada di hadapan kita, di depan kita itu adalah gelombang. Gelombang samudra yang begitu besar ya, yang begitu kadang-kadang ya, mungkin begitu menakutkan bagi diri kita. Lalu bisa nggak kita menghindari gelombang itu? Ya, sementara kapal mau berbalik ke daratan itu juga jaraknya mungkin butuh waktu lama, butuh waktu tidak sebentar.
Sementara kita juga sudah punya tujuan, sedang berlayar ke satu tempat, kepada satu tujuan, satu pelabuhan lain. Tiba-tiba ada gelombang besar, kan kita tidak mungkin menghindari seperti itu. Mau tidak mau, kita mesti menghadapi. Kenapa kita tidak berselancar saja? Artinya berselancar itu bagaimana kapal kita meliuk-liuk, ya berlayar dengan baik, seperti peselancar yang profesional gitu kan. Berselancar itu kalau gelombangnya tidak besar kan tidak asik, tidak enak. Tapi justru semakin besar gelombangnya, maka semakin besar tantangannya, semakin memberikan kenikmatan ya. Adrenalinnya itu terpacu dengan sangat kuat. Semakin besar gelombangnya. Nah, ini juga mari kita belajar sama-sama seperti itu. Lalu bagaimana bekal kita berselancar di atas gelombang pandemik ini? Sederhana juga. Kita kan yang menciptakan Allah. Hidup kita ini yang mengatur Allah. Yang memberikan ujian kita itu adalah Allah. Yang memberikan gelombang pandemik itu adalah Allah. Ya sudah, bagaimana caranya kita berselancar di atasnya itu dengan menggunakan jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah memberikan satu ujian tanpa solusi. Tidak mungkin Allah memberikan satu penyakit tanpa obatnya. Tidak mungkin Allah memberikan satu persoalan tanpa solusinya. Tidak mungkin seperti itu. Yang menjadikan hati kita gelisah, menjadikan hati kita tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia itu karena kita barangkali belum paham ilmunya apa. Kita belum tahu seperti apa menghadapi persoalan-persoalan hidup yang datang bertubi-tubi kepada diri kita. Ketika ada seseorang yang merasa hopeless, putus asa, kemudian bunuh diri, ya Masya Allah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita tidak pernah mengenal Allah. Kita percaya dengan Allah, tapi yakin dengan Allahnya itu belum tentu. Ini ada dua persoalan, percaya, kepercayaan, dan keyakinan. Percaya kamu dengan Allah, saya percaya apa? Yakin dengan Allah, belum tentu. Banyak orang yang percaya tapi belum yakin. Tetapi kalau kita sudah percaya dan yakin, maka alhamdulillah, insya Allah jaminan dari Allah bahwa hidup kita itu pasti akan sangat mudah dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah sesi yang terakhir ya untuk berselancar di atas gelombang pandemik, karena kemarin kita sudah melakukan pembahasan yang begitu banyak, begitu detail juga. Ini bagian terakhir, semoga ini juga memberikan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, tambahan wawasan, paling tidak membuat hati kita itu menjadi betul-betul tenang ya, menjadi betul-betul nyaman. Kalau hati kita sudah tenang, hati kita sudah nyaman, maka yang terjadi apa? Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari 8 arah mata penjuru mata angin ya. Insya Allah seperti itu. Baik, kita mulai yang berikutnya selanjutnya ya. Ya Allah, pandemi COVID ini ternyata membuat kami itu begitu tersiksa. Saya di PHK ya Allah, perusahaan saya ini tutup ya Allah, saya kena pengurangan pekerja ya Allah, saya yang berjualan mau jualan dibubarin ya Allah, gitu kan. Ya, gara-gara PPKM ini di rumah sama anggota keluarga saya disuruh keluar cari nafkah, cari rezekinya Allah. Ketika sudah sampai di luar, saya diusir sama para petugas supaya saya tidak berkeliaran di luar. Lalu bagaimana ya Allah? Bagaimana dengan nafkah saya? Bagaimana dengan nafkah saya? Bagaimana dengan rezeki saya? Gitu kan? Lalu Allah menjawab kegelisahan kita, menjawab pertanyaan kita. Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, apa yang mesti kita takutkan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Al-Qur'an loh yang mengatakan ini. Al-Qur'an loh yang menyampaikan ini kepada kita. Maknanya Allah yang menyampaikan kepada kita. Ya.
Allah yang memberikan rezekinya. Satu binatang melata pun di permukaan bumi ini tidak mungkin tidak dikasih rezeki sama Allah. Pasti ada rezekinya. Pasti dikasih rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Binatang aja Allah tahu, apalagi kita manusia yang kelihatan sekali badannya, jasadnya, fisiknya seperti ini. Bisa melihat Farid itu ada di mana, alamatnya jelas, nomor KTP-nya jelas, nomor kakaknya jelas, barangkali seperti itulah kalau bahasa kita. Allah pasti tahu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir seperti itu. Ya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Allah yang ngasih rezeki. Ini seringkali contoh tentang cicak ini yang diambil contoh yang sederhana ya, yang kelihatan, yang mudah untuk disampaikan. Bapak Ibu tahu cicak itu adanya di mana? Cicak itu merayapnya di dinding. Makanannya apa? Makanannya nyamuk. Nyamuk itu terbang apa nemplok di dinding? Mana ada nyamuk nemplok di dinding? Si cicaknya ada di dinding, nyamuknya terbang. Kemudian bagaimana Allah bisa memberikan rezekinya? Ya, nyamuknya yang nyamperin si cicaknya itu, sehingga apa? Hap gitu ya. Lagunya cicak-cicak di dinding. Terus apa lagunya lagi, Mbak? Diam-diam merayap gitu. Terus seekor nyamuk. Lalu hap. Kan seperti itu ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Pak, tapi bagaimana? Kalau ngomong sih gampang, Pak. Itu mah teori mah gampang, Pak. Bapak itu ngajarin ngaji, ceramah, dakwah itu gampang, Pak. Tapi kami yang merasakannya itu yang tidak mudah. Memang kadang-kadang muncul perasaan, pemikiran seperti itu. Ya, muncul pemikiran seperti itu. Memang tidak mudah untuk meyakini. Kenapa tidak mudah? Karena tingkat keyakinan kita kepada Allah itulah yang masih belum tinggi. Tingkat keyakinan kita kepada Allah itu yang masih belum besar. Tingkat kepasrahan kita kepada Allah itulah yang masih belum cukup untuk mengcover supaya hati kita itu tenang. Kenapa? Karena kita masih selalu bergantung kepada manusia, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada sesama makhluk Allah, bukan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum hakul yakin, nah bahasanya Bu Vivi gitu. Sehingga apa? Sehingga kita masih belum tenang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekali lagi saya katakan yang tadi, Bapak Ibu percaya dengan Allah nggak? Oh percaya Pak. Tahu Allah nggak? Siapa Allah itu yang menciptakan kita Pak? Tapi yakin nggak bahwa Allah akan menjamin rezeki kita? Di situ mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Di situ mulai muncul apa? Ketidakyakinan kita dalam hati. Kenapa? Karena yang kita pahami selama ini, saya sebagai pekerja, sebagai karyawan, gaji itu munculnya dari mana? Dari perusahaan. Munculnya dari bos misalnya seperti itu. Yang namanya kita wira swasta, jualan, katakan sederhana saja, buka warung gitu misalnya. Rezeki dari mana datangnya? Dari orang yang membeli barang-barang kita. Kalau nggak ada yang beli, Pak, bagaimana? Sehingga saya tidak mendapatkan rezeki. Sementara sekarang ini omset jualan itu sudah drop, sudah turun gitu ya, misalnya seperti itu. Yang biasanya satu hari saya bisa dapat omset misalnya warung-warung kecil ya, 100.000, sekarang 20.000 aja itu sudah bagus misalnya begitu. Ya karena kita berpikirnya bahwa uang itu, rezeki itu, nafkah itu munculnya dari orang lain. Kita tidak pernah berpikir bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Itulah yang disebut dengan percaya dengan Allah tetapi belum yakin dengan kekuasaan Allah. Bagaimana supaya tenang, supaya ayat ini bisa memberikan ketenangan buat kita walaupun PPKM level 4, level 3, level 1 dan seterusnya gitu kan. Yakin dengan Allah. Bukan hanya percaya, memang tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu selalu berhitung dengan matematika manusia, bukan matematika Allah. Saya pernah mengalami 24 tahun yang lalu, ya tahun 2007, saya kena PHK di satu perusahaan. Kena PHK satu perusahaan. Dan pada saat itu, cerita ini saya tidak akan pernah berhenti untuk saya ceritakan, karena saya pernah memang mengalami sendiri, dan bagaimana proses itu saya lewati, kejadian itu terjadi sampai saya berada pada titik ini pada saat ini. 2007 saya kena PHK. Apa yang terjadi dengan PHK itu? Masya Allah.
Luar biasa, saya pun hopeless pada saat itu. Nanti bagaimana rezeki saya, bagaimana nafkah saya, bagaimana anak-anak saya sekolahnya, bagaimana nanti kuliah, dan seterusnya. Semuanya kepikiran seperti itu. Saya tidak ingat dengan matematika Allah. Setelah semuanya lewat, baru saya ingat dengan matematika Allah. Apa itu matematika Allah? Sederhananya begini, setiap kali saya bekerja, punya penghasilan tetap, saya selalu punya utang. Ya, punya amanah kalau bahasanya orang MR, punya utang di bank untuk beli kendaraan kah, saat itu masih riba ya, masih belum tahu tentang riba. Punya utang di bank, punya utang untuk bangun rumah misalnya, untuk beli kendaraan dan sebagainya. Giliran saya di PHK tahun 2007 itu alhamdulillah tidak punya utang 1 sen pun, alhamdulillah. Justru saya punya uang yang jumlahnya itu bagi saya pada saat itu Masya Allah luar biasa. Uang itu bisa dipakai buat beli rumah saya yang sekarang saya tinggali di Tangerang. Dulu saya tinggal di Lampung, ya, tinggal di Lampung di perusahaan besar di Tambak Udang. Ya, justru pada saat saya tidak bekerja, saya malah bisa beli rumah. Justru pada saat saya tidak bekerja, pada saat itu saya bisa beli mobil secara cash. Ya, pada saat saya nganggur, saya jobless, malah bisa melakukan itu. Ketika saya bekerja lagi, mendapatkan pekerjaan lagi, nah balik lagi tabungan saya nggak punya. Ya, utang lagi, malah utangnya yang punya. Masya Allah, tetapi itu semuanya sudah diselesaikan. Alhamdulillah tahun 2018 yang namanya riba-riba itu sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Matematika Allah. Dari mana cara kita melihatnya? Kalau kita menggunakan matematika manusia, ketika saya tidak punya pekerjaan, bagaimana mungkin saya bisa beli rumah? Bagaimana mungkin saya bisa beli mobil secara cash pada saat itu? Tetapi justru pada saat saya punya pekerjaan, malah apa yang terjadi? Malah saya punya utang, nggak punya tabungan. Giliran nganggur justru punya uang banyak, bisa beli rumah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, ini salah satu cara bagaimana Allah memberikan jawaban atas pertanyaan saya pada saat itu. Ya Allah, saya kena PHK. Ya Allah, nanti bagaimana dengan nafkah saya? Nanti bagaimana saya bisa memberikan makan untuk anak istri saya? Bagaimana nanti saya bisa menyekolahkan anak saya dengan sekolah-sekolah yang terbaik? Saya maunya yang seperti itu. Tapi Allah jawab kontan gitu kan. Kontannya apa ya tadi yang saya ceritakan. Giliran saya kerja lagi malah punya utang lagi. Seperti itu ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Nah, kalau sudah mengalami hal yang seperti itu, lalu apa yang membuat kita tidak yakin dengan hidup ini? PPKM, mau PPKM berapapun, kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadi ya maka jadi. Ya kamu akan dapat rezeki, kamu akan dapat nafkah, kamu akan dapat uang dan seterusnya. Tugas kita cuma satu, apa? Deketin Allah, berlari menuju cahaya Allah. Ya, kalau ini cahaya, kemudian kita ada di sini. Kalau kita menghadap kepada cahaya, maka bayangan itu ada di belakang kita. Bayangan kita itu adalah dunia, bayangan kita itu adalah rezeki, bayangan itu adalah materi. Kita umpamakan seperti itu. Ketika kita menghadap kepada cahaya, maka bayangan itu ada di belakang kita. Kemanapun kita pergi, maka bayangan akan mengikuti gerakan kita. Ya, mengikuti gerakan kita, gitu kan? Nah, ketika kita menghadap cahaya, bayangan mengikuti gerakan kita. Artinya apa? Ketika kita menghadap kepada Allah, kita menuju kepada Allah, maka dunia itu akan ngikutin kita. Materi itu akan ngikutin kita, rezeki itu akan ngikutin kita. Tapi sebaliknya ketika kita membalikan badan, kita membelakangi cahaya, maka bayangan itu ada di depan kita. Dunia itu ada di depan kita. Dunia itu, rezeki itu ada di depan kita. Materi itu ada di depan kita. Ketika kita berjalan menjauhi cahaya Allah, maka dunia pun lari di depan kita. Semakin kita mengejar bayangan kita, maka semakin jauh kita dari Allah. Semakin jauh kita dari cahaya. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yuk balikkan tubuh kita, badan kita, menghadaplah kepada Allah, menghadaplah kepada cahaya, sehingga apa yang terjadi, dunia dan seisinya itu yang akan mengikuti kita, bukan kebalikannya. Ya, jadi dengan kondisi yang sekarang pun memang tidak mudah, saya akui tidak mudah. Pak Farid ngomong gini kan, Pak Farid punya pekerjaan tetap, punya gaji tetap, alhamdulillah memang seperti itu. Tetapi saya pun pernah mengalami kondisi-kondisi yang Bapak Ibu alami sekarang barangkali. Kapan?
20-an tahun yang lalu. Seperti itu persis, saya tidak punya pekerjaan, saya jobless, saya nganggur, bahkan saya itu saat itu ya menangis. Kenapa nangis? Kerjaan saya cuma antar jemput anak. Saat itu masih SD gitu. Tiba-tiba ngelihat ada orang pakai baju rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai bawa mobil gitu. Nangis saya. Kenapa nangis? Itu gua kemarin tuh seperti itu. Kemarin tuh gua seperti itu. Sekarang gua cuma jadi pengangguran gitu. Sekarang saya cuma jadi pengangguran antar jemput anak saja. Manusiawi ya seperti itu, tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusi untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Lalu kita bertanya juga, mungkin ya, saking kita tidak kuat menahan persoalan yang muncul kepada kehidupan kita, ya, persoalan tentang kehidupan ini, gitu kan? Lalu kita bertanya, ya Allah, sampai kapan kondisi ini ya Allah? Hamba sudah tidak kuat ya Allah. Hamba sudah betul-betul merasa letih. Hamba sudah betul-betul merasa lelah. Lalu Allah menjawab, Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, kita dipanggil sama Allah. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ayo jadi orang beriman. Jangan cuma jadi manusia biasa saja. Di sini bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Itulah kalimat dari Allah. Beriman dulu, ayo beriman dulu. Kalau kita sudah beriman, insya Allah Allah yang menjaga kita, Allah yang mencukupkan kita, Allah yang memberikan kepada kita, dan Allah lah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Bagaimana rasanya kalau menjadi orang yang beruntung? Misalnya gitu kan, kita sebagai pengusaha tiba-tiba dapat orderan yang lebih besar dari kompetitor kita. Misalnya PO dari teman kita, dari perusahaan sejenis kita itu cuma 1 M, sementara kita dapat 10 M. Beruntung nggak kita kalau seperti itu? Enak nggak? Rasanya seperti apa? Bahagianya seperti apa? Nyamannya seperti apa kalau kita bisa mendapatkan order yang jauh lebih besar daripada orang lain? Itu dikatakan sebagai orang yang beruntung. Atau kita misalnya sebagai pekerja, sebagai karyawan di kantor kita, di perusahaan kita, di instansi kita, tiap tahun, akhir tahun ada pembagian bonus. Bonus kita itu lebih besar secara rata-rata dibandingkan dengan yang lain. Apa yang kita rasakan kan bahagia sebagai orang yang beruntung. Atau kenaikan gaji kita itu juga di atas rata-rata. Misalnya kenaikan gaji rata-rata 10%, kita bisa dapat 15% misalnya. Misalnya seperti itu. Bukankah kita sebagai orang beruntung itu rasanya bahagia banget. Nyaman banget gitu ya. Atau yang sehari-hari lah, kehidupan kita sehari-hari, kita kembali ke masa lalu bagi teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang sudah berkeluarga, sudah berusia ya 30, 40, 50 misalnya. Pada saat kita remaja dulu, saat kita belum memiliki pasangan, sedang mencari pasangan misalnya ya. Tiba-tiba kita ditaksir sama orang yang, kalau saya cowok, ditaksir sama perempuan yang cantik. Atau kalau ibu perempuan tiba-tiba ditaksir sama laki-laki pria yang ganteng, yang mapan juga gitu. Banyak wanita yang cantik di tempat tinggal kita. Sementara kita itu hanya rata-rata saja ya, tidak terlalu cantik ya, juga nggak jelek-jelek amat lah bahasanya kadang gitu. Tapi kenapa si pemuda ganteng, kaya, mapan itu milih kita? Apa yang kita rasakan? Wah, saya sebagai perempuan yang beruntung. Saya sebagai wanita yang beruntung dipilih oleh orang yang menjadi rebutan, menjadi idola dari banyak orang. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Atau kebalikannya, nih, kita sebagai laki-laki, sebagai pria pada saat itu, ada wanita cantik, gadis cantik, itu banyak yang mauin dia, banyak yang deketin dia, tiba-tiba dia menjatuhkan pilihannya kepada kita, padahal kita nggak ganteng-ganteng amat gitu. Kita juga bukan tipe orang yang kaya-kaya amat, yang standar-standar saja, tapi kenapa dia milih kita? Apa yang kita rasakan sebagai orang yang beruntung pada saat itu? Masya Allah, kebahagiaan yang tidak terkira.
kenyamanan yang tidak ada bandingannya kalau kita menjadi orang yang beruntung seperti itu. Atau misalnya kejadian, tabrakan, kecelakaan, accident. Banyak orang yang menjadi korban, tapi kita satu-satunya orang yang selamat pada saat itu. Apa yang kita rasakan? Saya pernah mengalami itu. Tabrakan beruntun di jalan tol pagi hari, ya, berangkat kerja sekitar jam 5:30. Tiba-tiba kecepatan tinggi ambil sebelah kanan, ya, jalur kanan. Tiba-tiba di depan saya itu tabrakan, tuk semua. Ada 4 mobil. Alhamdulillah cuma mobil saya yang tidak lecet sedikit pun. Masya Allah, saya mengatakan beruntung ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Saya pernah merasakan yang seperti itu. Rasanya itu bahagia tiada terkira. Rasanya itu nyaman yang tiada terkira. Nah, kalau Allah menjanjikan kepada kita sebagai orang yang beruntung, lalu apa yang menjadi penyebab kita tidak sabar dengan cobaan dari Allah ini? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Contoh-contoh tadi jadi orang beruntung tuh bahagia, enak banget, nyaman banget, nikmat banget, nggak ada bandingannya. Allah yang janjikan. Masa kita nggak mau diberikan janji oleh Allah? Ya, masa kita masih bertanya tentang janji Allah? Allah itu pasti menepati janjinya. Emang kita yang jarang, yang sering kali tidak menepati janji, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Berikutnya, mari kita lihat. Hei, ya Allah, saya kan tadi ngomong, sampai kapan persoalan ini bisa berakhir? Lalu engkau nyuruh sabar. Kenapa saya harus sabar ya Allah? Kenapa saya harus sabar? Allah katakan Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tadi Allah nyuruh kita untuk bersabar. Kamu bersabarlah. Karena kalau kamu bersabar maka kamu jadi orang beruntung. Lalu kita akan bertanya, kenapa saya mesti bersabar ya Allah? Selain menjadi orang beruntung, ternyata Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ayo ingat zaman kita sedang lajang atau bujang dulu ya, masih bujangan, masih lajang. Tiba-tiba ada yang titip salam. Ya, misalnya Ibu Farida dapat salam dari Mas siapa yang ganteng itu. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Gitu ya. Atau misalnya Pak Haris Yuliono, Bapak dapat salam dari misalnya Mbak Anggi gitu misalnya gitu kan. Apa yang kita rasakan? Atau Bu Leli dapat salam dari Farid misalnya gitu. Apa yang kita rasakan? Ya. Apa yang kita rasakan kalau seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya begini, dalam satu forum, dalam satu acara di mana di situ banyak orang, di situ kemudian tersipu-sipu ya Bu Vivi. Kemudian di situ ada pejabatnya, katakanlah pejabatnya di Pak Camat atau Pak Bupati. Lalu di dalam acara itu beliau mengatakan terima kasih banyak untuk Ibu Hera dari Bekasi, terima kasih banyak untuk Pak Hendro misalnya, disebutkan seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mas Erika Surya Putra yang sudah hadir. Apa yang kita rasakan, nama kita disebut dalam forum di mana banyak orang. Wah, langsung bangga. Oh, Bupati itu kenal saya. Bupati itu kenal saya. Coba kalau yang ngomong gubernur, coba ya kalau yang ngomong itu presiden. Ya. Pak Jokowi misalnya, terima kasih banyak Ibu Febriana sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih banyak Ibu Eni Fatimah Kusumawati sudah hadir misalnya begitu kan. Terima kasih Pak Joko Suratno sudah hadir. Pak Jokowi ngomong gitu dalam satu forum resmi, forum kenegaraan misalnya ya, disebutkan apa yang kita rasakan hati kita. Ya. Disebut saja udah bangga, disebut saja itu sudah membuat diri kita itu terbang tinggi, melayang jauh kemana gitu ya.
Seolah-olah kita yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Nama kita disebut sama bupati, sama gubernur, sama presiden gitu, atau di perusahaan ya, sama owner, sama CEO dalam satu meeting forum nyebutin nama kita gitu. Ibu Leni Marlina, bagaimana, apa kabar? Masya Allah, baru disebut aja kita udah bangganya setengah mati. Baru disebut saja seperti kita sudah terbang kemana-mana, melayang kemana-mana, seolah-olah orang yang paling bahagia di dunia ini. Lalu apalagi kalau kita disukai oleh mereka, disayangi oleh mereka, disayangi oleh CEO kita, disayangi oleh rekanan kita, disayangi oleh para pejabat, bupati, gubernur, presiden. Itu pasti kita akan merasakan, dunia ini sudah nggak perlu lagi, cukup dengan disayang mereka saja. Nah, apalagi kalau Allah yang menyukai orang-orang yang sabar. Kalau Allah yang menyukai kita, ada nggak nilai yang lebih tinggi dari ini? Saya tanya. Ada nggak nilai yang lebih tinggi dari ketika kita disukai oleh Allah? Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang sabar, yang seperti itu. Ya, jadi ketika persoalan itu muncul, balikin saja sama Allah. Ketika persoalan itu ada dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada Allah, tanyakan kepada Allah. Kenapa begini? Pasti ada jawabannya. Kenapa begitu? Pasti ada jawabannya. Kenapa harus begini? Pasti ada jawabannya. Sesederhana itu. Ya, memang tidak mudah kalau kita belum terbiasa. Nah, ini latihannya ini yang memang harus kita lakukan dengan cara yang baik. Ingat dulu waktu kita pertama kali belajar naik sepeda, apa iya? Naik sepeda langsung jalan kan tidak mungkin. Mesti jatuh bangun, barangkali yang kelima, yang keenam baru kita bisa jalan. Itu pun jalannya juga mungkin masih goyang-goyang, masih miring-miring, masih belum stabil. Ketika kita sekarang sudah seperti ini, naik sepeda itu encer-encer, enteng-enteng aja. Demikian juga mobil, nyetir mobil, naik motor dan sebagainya. Selalu ada tahap pertama, selalu ada kesempatan pertama yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Ingat zaman pengantin baru juga malam pertama emang gampang? Enggak juga. Sekarang udah lewat begini sambil merem juga jadi. Gitu ya. Ini sesederhana itu menghadapi kehidupan. Sesederhana itu bagaimana kita melatih kedekatan kita dengan Allah. Sesederhana itu bagaimana melatih supaya hati kita itu benar-benar tertuju hanya kepada Allah. Tidak mudah di awal, tetapi kalau kita tidak paksakan, kita tidak mulai dari sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, Ibu Leli, alhamdulillah di absennya sama Favorit sudah senang, apalagi. Nah, baru saya sebutin nama Bu Leli aja, Bu Leli udah kayak mau terbang ke langit ketujuh gitu ya. Apalagi Allah yang nyebut. Saya panggil, Bu Leli, bisa nggak datang ke tempat saya? Oh, barangkali tergopoh-gopoh. Coba kalau dipanggil sama Allah. Bu Leli, ayo kembali ke rumah Allah. Kembali ke haribaan Allah. Mau nggak Bu Leli? Dipanggil sama saya, dipanggil sama atasan ibu tergopoh-gopoh datang. Coba sekarang dipanggil sama Allah, suruh balik. Telah dipanggil ke hadirat Allah, Ibu Leli, mau nggak? Bercanda ya Bu ya. Tetapi suatu saat kita juga pasti akan dipanggil oleh Allah. Ya, termasuk saya. Kita semua akan dipanggil oleh Allah. Tapi kalau kita sudah memahami ini, dipanggil oleh Allah, berarti kita sangat bangga, sangat bahagia, sangat senang. Kenapa? Karena kita kembali. Dipanggil oleh orang tua, Farid pulang, ibu, bapak, waktu beliau masih ada gitu. Udah kangen nih, ayo pulang kampung, ya cuti, dan sebagainya, ayo lebaran pulang. Oh, bahagianya minta ampun. Apalagi kalau kita pulang ke haribaan Allah, ke hadirat Allah, pasti bangga, pasti senang, pasti merindukan pulang itu. Kalau kita tahu, tetapi karena kita tidak tahu, maka kita sering menolak. Entah duluan deh menghadap Allah, gua belakangan aja. Kan seperti itu ya biasanya. Baik, kemudian kita masih bertanya juga, apakah balasan kesabaran itu, apalagi balasan kesabaran itu ya Allah, kenapa saya mesti harus bersabar terus? An-Nahl 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap. Apa yang kita punya itu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah yang janji. Berbuat kebaikan, Allah lipatkan.
lipat gandakan balasan-balasan untuk kita. Sedekah 10.000 Allah balas 10 kali lipat, balas 70 kali lipat, balas 700 kali lipat, balas sampai tidak terhingga. Itu Allah akan memberikan kepada kita yang seperti itu. Kalau kita sabar, Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kan seperti itu. Berapa banyak pahalanya ya Allah? Berapa banyak pahalanya ya Allah? Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Bapak Ibu, pernah dengar kemarin rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, ada orang pengusaha almarhum di Palembang ya, Sumatera Selatan, menyumbang, memberikan sumbangan kepada pemerintah sebesar 2 triliun. Ya, 2 triliun gitu kan. Nah, banyak gak 2 triliun itu? Saya masih ingat dulu zamannya Edi Tanzil ya, koruptor bank apa dulu, bank saya tidak ingat ya. Zaman bahula, zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, mungkin ada yang belum lahir pada saat itu ya. Itu korupsinya 1 triliun, 1, sekian triliun. Saya hitung-hitung itu uang. Saya tidak simpan di bank sehingga tidak ada kelebihan, tidak ada bunganya. Kita nggak ngomong riba, cuma menghitung saja. Simpan di rumah 1 triliun, keluarkan sehari itu 1 juta, tidak boleh kurang dari 1 juta. Berapa tahun itu habis? Ya, saya bilang bisa 7 turunan itu uang tidak habis. Gitu kan? Apalagi kalau Allah mengatakan pahala mereka tanpa batas. Mau berapa? 7 turunan, 10 turunan, 1000 turunan, sampai kiamat sekalipun, kita akan dicukupkan oleh Allah. Tanpa batas, berbatas langit kalau bahasa umumnya yang seperti itu. Kalau sudah tanpa batas, apalagi yang mau kita ragukan? Kenapa kita tidak yakin dengan Allah? Pahala bagi orang-orang yang bersabar. Seperti itu. Cuman itu saja. Cuman itu saja. Kita cuma diminta untuk ya udah sabar aja, mau gimana lagi, berselancar di atas gelombang pandemik, mau ngapain lagi gitu loh. Pemerintah mengatakan harus lockdown PPKM ya, alhamdulillah bagi yang sudah dicukupkan rezekinya oleh Allah, punya gaji bulanan, punya pendapatan tetap setiap bulan, hayu patuhi prokesnya, jangan keluyuran, jangan pergi ke mal kalau memang tidak perlu, belanja secukupnya. Bagi yang sudah punya penghasilan tetap seperti itu. Bagi yang punya penghasilannya harus keluar dari rumah, hari itu untuk makan hari itu untuk kebutuhan hari itu, mari lakukan dengan cara-cara yang baik, jangan cara-cara yang santun. Kenapa? Karena Allah yang menjamin rezekinya. Bagi mereka yang punya kekuasaan, bagi mereka yang menjadi pengawas masyarakat, hayu lakukan ya, lakukan apa itu monitornya, lakukan pendekatan persuasif. Kalau mereka mesti dibubarkan, kasih tahu dengan cara yang baik, kasih tahu dengan cara yang santun. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah punya penghasilan sebagai bagian dari aparat pemerintah, apakah itu TNI, Polri, Satpol PP atau apapun itu, ayo lakukan cara-cara yang persuasif, lakukan dengan cara-cara yang baik. Karena yang kita urus, yang kita monitor, yang kita jaga itu juga adalah teman kita, saudara kita, rakyat kita juga. Biarkan mereka mencari nafkah dengan cara-cara yang baik juga, dengan cara yang santun juga. Sampai mereka mendapatkan nafkahnya, mendapatkan rezekinya, ya sudah, selesai. Yuk sama-sama saling mendukung. Sama-sama saling mendukung. Bagi mereka yang berkelebihan, yang berkecukupan, ayo bantu temannya, bantu temannya, saudaranya kita bantu. Ya, sedekah kita keluarkan, uang kita keluarkan, makanan kita keluarkan. Minimal bantu doa. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita termasuk bagian dari orang-orang yang bersabar. Kalau kita termasuk bagian orang yang bersabar, insya Allah pahalanya tidak akan terbatas. Ya, tidak akan terbatas. Masya Allah, luar biasa yang seperti itu.
Lalu bagaimana Pak kondisi kami di akhirat nanti kalau kami bersabar? Ya, Ar-Ra'du 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbadar, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Allah yang janji, Allah yang memberikan garansi, Allah yang menjamin, Allah yang memberikan kepastian kepada kita seperti itu nanti di akhirat, seperti itu nanti di surganya Allah. Kalau kita memang termasuk orang yang bersabar, kalau kita termasuk orang yang bertakwa, kalau kita termasuk kaum muslimin dan muslimat atau mukminin dan mukminat, itu balasannya sudah Allah siapkan. Lalu apa yang membuat kita merasa cemas? Lalu apa yang membuat kita merasa tidak yakin? Karena apa? Karena pikiran kita, benak kita masih lebih banyak bergantung kepada makhluk. Masih lebih banyak bergantung kepada sesama manusia, bukan bergantung kepada Allah. Belum sepenuhnya bergantung kepada Allah. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, hadirin rahimakumullah, pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu pada saat kita perlu? Kita perlu misalnya mau bayar kuliah, mau bayar sekolah, kita perlu bayar listrik, mau bayar kontrakan rumah, ada aja itu uang. Entah dari mana. Banyak yang bercerita seperti itu. Itu artinya apa? Janji Allah. Allah itu yang akan menjamin rezeki kita. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita, keperluan kita. Keperluan ya, bukan keinginan loh ya. Inginnya kita itu juga pelesirnya itu naik pesawat jet pribadi gitu ke Maldives ya, Maldives sana, mau kemudian ke Eropa, ke Amerika, padahal itu bukan keperluan, bukan kebutuhan, itu cuma keinginan. Kita nggak perlu yang seperti itu. Yang penting buat kita sehari-hari saat ini bisa tercukupi kebutuhan lahir batin, sudah alhamdulillah, sudah enak yang seperti itu. Ya, bukan keinginan tapi keperluan. Kalau keinginan mah tidak akan ada habisnya. Yang namanya keperluan itu makan sehari 3 kali. Sekali makan 1 piring. Tidak akan bisa lebih dari itu. Ada orang yang sebanyak-banyaknya makan pun juga misalnya 2-3 piring tapi nggak sehat lah seperti itu. Normalnya kan cuma 1 piring. Tidur aja. Yang penting kan ada tempat. Nggak perlu kasur empuk yang harganya 10 juta kalau kita nggak mampu. Ngapain kita masih sampai seperti itu? Cukup kasur yang 80 kali 120 barangkali gitu ya untuk tidur kita, yang penting bisa merem ya, atau kita tidur di lantai dengan beralaskan tikar juga jadi, yang penting bisa merem. Kenapa harus bingung-bingung dengan ranjang yang mewah yang mahal gitu ya, yang jangan-jangan gara-gara itu malah kita nggak bisa tidur mikirin cicilannya, mikirin bayar utangnya, bisa jadi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita masih bergantung pada manusia. Kita masih bergantung kepada sesama makhluk, bukan bergantung kepada Allah. Tetapi kalau kita sudah yakin dengan Allah, bergantung dengan Allah, Allahu Akbar. Ya, selalu ada injury time nih Pak Zambir ya. Benar, dan pas waktu terakhir ada aja. Yang penting minta sama Allah, minta sama Allah. Siapa yang menciptakan dunia? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Doa, kencangin. Doa, kencangin. Itu kunci yang paling sederhana. Lalu, ya Allah, ya, kalau kita sudah belajar itu semua, kalau kita sudah mempelajari semua jawaban-jawaban dari persoalan kita, jawaban-jawaban dari pertanyaan kita, jawaban Allah dari kegelisahan kita, jawaban Allah dari perasaan tidak bahagia, tidak nyaman hati kita, lalu kita katakan, ya Rob, kami ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar.
Satu titik mentoknya di sini, kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah, lalu Allah ridho dengan kita, ada nggak yang lebih tinggi nilainya daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah, kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, artinya Allah ridho dengan kita, saya tanya, adakah sesuatu yang lebih besar nilainya daripada ridho Allah kepada kita? No, mentok. Inilah yang kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencari ridho Allah. Kita ingin supaya Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka dunia dan seisinya pinat, kecil, nggak ada apa-apanya. Yang penting cari ridho Allah. Hidup di dunia ini tidak akan lama. Umurnya berapa? Rata-rata kan 62 tahun, 60-an tahun rata-rata gitu ya. Sesuai dengan usia Rasulullah. Kalau ada orang diberikan usia sampai lebih dari 60, termasuk ayah saya kemarin 82 tahun, alhamdulillah insya Allah itu bonus. Bonus untuk apa? Untuk kita bertobat, memperbaiki diri. Banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak baik di masa lalu. Lakukan seperti itu. Tapi kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dipaskan usianya 62 secara rata-rata, dari sekarang ayo ubah hidup kita, ubah cara pandang hidup kita, ubah cara perilaku kita, cara berpikir, cara bersikap dan sebagainya. Nah, di kajian Saturday Morning Talk itu adalah salah satu bagaimana cara kita belajar untuk menuju kepada ridho Allah. Di samping itu kita juga belajar bagaimana menikmati hidup dengan cara Allah. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan cara-cara yang sudah Allah berikan lewat mana? Lewat Al-Quran, lewat Rasulullah SAW. Kita jalankan itu saja itu sederhana. Sesederhana itu dan insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, dan sampai di sini materi tentang berselancar di atas pandemi COVID-19. Tujuan kita berselancar, terakhir finishnya di mana? Finalnya di mana? Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Pelajari 1, 2, 3 yang terakhir ya. Itu saja. Terima kasih Mbak Andi. Silahkan di handle untuk sementara. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan nih ya, sesi terakhir dari berselancar di atas gelombang pandemi. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang lihai dan bisa mengatasi ya segala kejadian, segala ketetapan yang mungkin kita merasa tidak sesuai dengan keinginan kita ya, harapan kita, tapi yakin bahwa kita memang harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hal yang baik, dan ini juga saya rasakan sekali ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana tentu saja kalau misalnya Pak Farid di sini kan bekerja ya, selalu terima gaji gitu kan, tapi kalau saya kan independen gitu, profesional, dan sebagian orang bagi kita yang misalnya bisnis atau pekerjaan profesional yang bergantung pada misalnya proyek spontan ya, proyek dadakan ya, kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Tapi pada saat kita menyerahkan segala persoalan kita, menyerahkan bahwa urusan kita tuh di tangan Allah, dan rezeki kita tuh sudah dijamin Allah, itu tuh memang benar sekali apa kata Pak Farid, pada saat kita butuh tuh ada saja ya. Seperti saya pada saat tiba-tiba kemarin PPKM kita lockdown lagi ya. Nah ini rekanan vendor ya tiba-tiba ya karena banyak karyawan dari klien yang tidak sehat, akhirnya dipending dulu gitu ya. Tapi Allah siapa lagi dengan proyek yang lain atau dengan training-training dari vendor yang berbeda. Jadi kita pasrahkan saja, kita tenang saja, dan terkadang ada kalanya kalau misalnya kita merasa bahwa oh itu belum cocok buat saya ya, dan kita GT saja ya untuk mengecek nih keyakinan kita nih rezeki yang tiba-tiba datang ini benar-benar sudah baik, sudah dapat ridho Allah atau belum gitu ya. Itu kalau saya selalu GT ya, agar kutalakan setiap proyek yang masuk gitu ya. Dan kadang memang ada yang nggak cocok buat saya ya, nggak baik, dan itu saya tolak gitu, meskipun aduh ini gimana ya, datang juga jarang-jarang gitu ya. Tapi itu kalau kita yakin dengan ketetapan Allah bahwa oh ya Allah ini berarti nggak baik buat saya, aku serahkan ya rezeki bergantinya, itu memang Masya Allah deh, Allah akan ganti
hanya dalam hitungan hari atau tidak lebih dari seminggu misalnya, dengan proyek lain yang lebih mudah tapi nilainya lebih dahsyat gitu ya, secara nominalnya. Jadi kita di sini ya itu, kalau saya merasakannya adalah bagaimana di momen seperti saat ini kan momen dimana kita harus menumbuhkan sisi humanis kita ya, sisi spiritual kita. Jadi juga banyak berbuat kebaikan. Makanya di sini saya banyak mengajak karena saya juga bukan orang yang hebat bisa bersedekah dengan dahsyat segala macam ya, tapi bagaimana saya minimal saya bisa menjadi jalan di antara sahabat-sahabat yang berkelebihan ya, berkecukupan untuk membantu sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Dan di sini Bapak Ibu, pada saat kita mengajaibkan orang lain, kita membantu memudahkan urusan orang lain, itu Allah akan membantu, akan selalu memudahkan urusan kita. Jadi kalau misalnya ada yang lagi di PHK ya, kerjaan yang makin gak jelas ya selain kita perbanyak interaksinya, hubungan kepada Allah, karena Allah mungkin lagi ingin dimanja oleh kita, selama ini cemburu ya kita mikirinnya dunia kurang ke Allah, ya kita balik lagi ke Allah, plus tambahkan dengan selalu berbuat kebaikan. Kebaikan itu kemarin saya mengisi sedekah mengundang rezeki ya di channel yang lain gitu kan, bahwa sedekah itu pun juga tidak harus dengan materi, banyak cara, dengan tenaga, dengan ilmu ya, dengan pikiran seperti saat ini yang kita lakukan bersama gitu. Jadi perbanyak lakukan kebaikan karena Allah akan mudahkan tuh segala urusan kita. Itu sih yang saya rasakan, dan dimana bagaimana tadi ya seperti apa yang dikatakan Pak Farid, bahwa Allah sudah jamin ya pahala tanpa batas ya, dan kita diminta bersabar dan tinggal kita berikhtiar semaksimal mungkin, dan kita ridho dengan segala ketetapannya. Karena bisa jadi kita mungkin merasa kok seperti ini sih hidup saya, tapi kalau misalnya kita ridho ya, dan Allah sudah ridho, itu kita malah justru diberikan ganti-ganti yang lebih baik ya, jalan rezeki yang lebih baik, jalan hidup yang lebih baik, insya Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih ya sudah membersamai di Saturday Morning Talk pagi ini ya. Insya Allah mungkin kita pekan depan lanjut ke materi magnet rezeki ya Pak Farid. Boleh. Boleh ya. Baik. Boleh. Mau materi yang mana? Mau nyari jodoh terbaik gitu ya? Mau semudah tersenyum atau mau kita merawat terumbu karang? Mana yang menarik? Oke, boleh nanti Bapak Ibu silakan di komen ya, mana yang kita dahulukan ya. Materinya menarik semua ya, digilir aja Pak Farid. Baik, oke, kalau gitu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, mohon izin di sini saya ini ada yang bilang merawat terumbu karang ya. Oke. Mohon izin saya sedikit melaporkan Bapak Ibu seperti biasa, karena ada sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah turut mendukung program kami ya. Di sini seperti biasa di setiap Jumat, alhamdulillah sahabat Perkat Cinta ya. Ini sudah jalan pekan keempat ini ya, rutin kita berbagi nasi berkah Jumat ya. Dan kali ini juga minggu ini ada 3 daerah ya yang kita salurkan ya, di Kalianda Lampung Selatan, di Nganjuk Kediri, dan juga di Semarang Jawa Tengah. Ini kebetulan kali ini kita banyak masuk ke masjid ya, musola maupun juga pesantren, serta tentunya tidak lupa ada sebagian juga kita salurkan untuk janda, yatim, dan duafa. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung program ini, alhamdulillah ya. Kemarin Jumat kita sudah salurkan sebesar 1.500.000 dan masih ada saldo sebesar 980.000 di sini yang kita akan masukkan di pekan berikutnya. Jadi karena untuk dapur-dapur ini adalah sahabat-sahabat kita yang bersedia membantu dan ingin hidupnya ajaib ya, tapi belum bisa dengan cara bersedekah, dan di sini juga saya ingin sekali membantu sahabat-sahabat ini supaya hidupnya makin ajaib. Biasanya ini saya transfernya Rabu malam paling lambat. Jadi untuk yang masuk Kamis dan Jumat ini akan disalurkan untuk di pekan berikutnya. Alhamdulillah sedekah subuh ya, ini kita karena kita membiasakan diri setiap subuh sedekah, dan ini beberapa sahabat yang sudah membiasakan ya setiap habis subuh ya transfer 10.000, 20.000, luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya yang berkelebihan rezeki yang mau turut bergabung silakan, yang mau menyalurkan sendiri ya atau ke orang-orang sekitarnya juga silakan. Ini feel free saja, saya nggak mengharuskan ya. Tapi kalau misalnya mau turut bersama-sama di sini berjamaah, kita membantu sahabat-sahabat kita di sini juga silahkan ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah
bersedekah dan menjadi donatur, dukungannya maupun doa-doanya ya. Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan ya, semakin diberkahi rezeki berlimpah dan dimudahkan segala urusannya serta semakin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, Bapak Ibu, ini juga mungkin saya masih mengaturnya ya, apakah di pekan depan kami juga akan lanjutkan jeda 3 minggu ya untuk personality challenge series. Nanti saya coba aturkan ya dengan Pak Farid ya waktunya ya Pak ya. Apakah di minggu depan atau minggu berikutnya, nanti ditunggu saja update-nya. Bagi yang mau bergabung dengan grup WA juga silakan bisa WA ke 0812 1139 1230. Dan Bapak Ibu yang mau mengirim pertanyaan ya dari sesi hari ini dan ingin dijawab oleh Pak Farid juga silakan dikirimkan saja ke WA saya tadi, atau kalau yang di Facebook boleh langsung dituliskan juga di kolom chat Facebook. Itu saja dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah membersamai sampai dengan jam 7:30 pagi ini. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, kita akan tutup kembali dengan doa. Ya kan tadi di awal kita sudah buka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Mudah-mudahan semakin banyak doa yang dikabulkan oleh para malaikat yang membersamai kita, dan Allah kabulkan buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah, acara kita pagi hari ini sudah mendapatkan kelancaran, ya, kemudahan dari Allah, dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita beristighfar 5 kali dan selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, aku berjalan menujumu karena Engkau Maha Dermawan. Aku memohon kepadamu ya Allah karena Engkau yang Maha Agung. Aku sungguh berharap kepadamu ya Allah karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Aku memanggilmu ya Allah karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rabb, kasihanilah hambamu ini yang selalu menyerumu. Hamba tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan kecuali hanya Engkau semata. Ya Allah, ya Rabb, buanglah kesedihan di hati-hati kami. Buanglah kesulitan-kesulitan kami. Buanglah kebingungan dan kekalutan pikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami. Berilah kami kesembuhan yang sempurna. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami ini, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, penuh kepedihan hati, bencana, dan malapetaka. Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu, ya Allah. Engkau adalah Allah yang maha kuasa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Engkau adalah Allah yang apabila diseru akan menjawab. Wahai Tuhan kami, Engkau yang berkata kepada sesuatu, jadi maka jadilah. Kasihanilah negeri dan hamba-Mu ini ya Allah. Perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang berlaku. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yang maha luas. Wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung, wahai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana, wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan, wahai Tuhan yang mengampuni semua kesalahan, kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan pedihnya penyakit-penyakit lain. Aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu ya Allah,
dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu ya Allah, dari siksamu, dari kemarahanmu dan dari murkamu yang datangnya tiba-tiba, dan dari semua kebencian dan kemurkaanmu. Limpahkanlah rahmat dan kedamaianmu kepada Nabi dan junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta kami umatnya di akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah, mari kita berdoa untuk siapapun yang sudah wafat mendahului kita. Kita berdoa untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan bebaskanlah, lepaskan mereka dari segala urusan dunia. Muliakanlah tempat tinggalnya, ya Allah, luaskanlah jalan masuknya. Cucilah mereka dengan air yang jernih lagi sejuk. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagai baju putih yang bersih dari kotoran. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Dan gantilah suami, istri, atau pasangannya yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Lindungilah mereka dari siksa kuburmu, ya Allah, serta fitnahnya dan dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah ampunan kepada kami yang masih hidup dan kepada kami yang telah meninggal dunia. Kami yang hadir, kami yang goib, kami yang kecil, kami yang dewasa, dan kami yang laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan iman. Janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala beramal kepadanya. Dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya mereka dengan mendapatkan rahmat-Mu, wahai Allah yang maha belas kasihan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid nih atas luar biasa ilmunya yang insya Allah ya Bapak Ibu ya semakin membawa kita untuk tetap dengan hati yang tenang ya, tetap dengan semangat yang optimis bahwa kita bisa melalui ini karena ini adalah rahmat dari Allah ya, akademi COVID ini adalah rahmat dari Allah. Dan pada saat kita ridho dengan ketetapannya, insya Allah Bapak Ibu ya, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki lainnya ya untuk saat ini diuji dengan ekonominya ya. Allah akan buka pintu-pintu rezekinya dari segala arah, dari cara yang terduga ya, tak terduga sorry ya. Dan Bapak Ibu seperti biasa kita akan foto bareng terlebih dahulu. Silahkan di-on-kan kamera videonya. Oke. Ya Pak Farid. Oh, Pak Farid lagi ini nih biasanya. Oke. Iya, kita foto dulu ya Pak Farid ya. Oke. Baik, ya. Oke, gayanya seperti biasa kita mengharap ridho Allah ya. Tangannya ditengadahkan. Saya foto dulu 1 2 3. Oke, ditunggu sebentar. Oke, ada chat. Layar kedua, tahan dulu. Oke, kemudian angka 1 ya, bahwa kita serahkan segala urusan kita ya di tangan Allah, hanya di tangan Allah. 1 2 3. Oke, tahan dulu. Layar kedua. Oke, sebentar. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Kita insya Allah jumpa lagi di
di Sabtu pekan depan ya, kita doakan bersama semuanya sehat ya, semuanya penuh berkah dan kita bisa istiqomah mengikuti kajian demi kajian setiap pekannya untuk kita terus mencas iman kita, mencas ketaatan kita, mencas ketakwaan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama Bapak Ibu semuanya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد